Saudaraku, akhlak pertama yang harus ditunjukkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah mengenalinya. Ya, pengenalan kita kepada Allah yang akan menggiring kita agar menjadi hamba yang tunduk kepadanya. Tanpa mengenalinya dengan benar, kita akan terjerembab dalam jurang kenistaan yang tidak berujung. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan jelas, siapa menyembah pada Zat yang Maha Mulia, maka ia akan menjadi mulia. Dan siapa yang menyembah pada berbagai hal yang nista, maka ia akan menjadi nista. Para nabi dan rasul telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi penyebar risalah, mengenalkan manusia kepada Allah, sehingga seluruh manusia bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Dengan itu, tercurahlah rahmat di semesta alam. Hasil dari usaha perjuangan para nabi dan rasul, serta orang-orang yang ikut memperjuangkan agama yang benar, telah sampai kepada kita sehingga kita termasuk orang yang mengenal Allah dengan baik. Sebelumnya, ada dua bentuk orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Pertama, tidak mau mengakui adanya Allah karena tidak bisa menemukan alasan yang dianggap bisa memuaskan akal. Kedua, sudah mengenal Allah, tetapi mewujudkan pengenalannya itu dengan cara yang keliru. Golongan yang pertama marak terjadi saat ini, di era modernisasi yang masif. Biasanya mereka tidak mau berbicara tentang tema yang berbau ketuhanan sebab dianggap sebagai alasan dari kemunduran. Orang yang terlampau percaya pada Tuhan, menurut mereka akan terlena di dalam candu agama yang membuat keistimewaan manusia sulit tercapai. Maka, mereka meyakini agama sebagai lawan dari kemajuan di dunia ini. Sebagai gantinya, mereka mencoba mencari jawaban dari berbagai kebenaran dengan mengunggulkan sains ilmu pengetahuan. Berbagai penelitian dan penemuan pun bisa mereka lakukan. Sehingga orang-orang yang bergelut dalam dunia sains seakan telah menganggap bahwa dengan sains mereka bisa melakukan segalanya, tidak ada celah yang memerlukan andil Tuhan. Adapun golongan yang kedua, mereka seperti kaum yang dihadapi oleh para nabi terdahulu. Mereka pada dasarnya mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang menciptakan alam, manusia, dan seluruh makhluk hidup lain. Allah adalah pencipta dari segala yang ada. Hanya saja, mereka mengejawantahkan pengenalan ini dengan cara yang salah. Bahkan, sesat. Pertama kalinya ditemui kaum yang menyembah berhala, ialah di masa Nabi Nuh alaihi salam. Setan berhasil dengan perlahan menyesatkan mereka, sehingga mereka tidak sadar telah melangkah di jalan yang keliru. Mereka sebenarnya ingin tetap menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin beribadah sesuai dengan ajarannya. Tetapi, begitu 5 orang besar yang menjadi panutan mereka meninggal dunia, mereka kehilangan pegangan dan teladan nyata. Wed, Suwa, Yahuk, Yakhuts, dan Nasr, kelimanya menjadi ikutan bagi kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, sejak lama. Mereka mengenal kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cara yang benar untuk menyembah Allah dari mereka. Begitu kelimanya wafat, setan hadir di tengah kasakusuk kaum tersebut. Setan berhasil memperdaya mereka sehingga mau membuat 5 buah patung untuk mengabadikan 5 tokoh tadi. Awal-awal, mereka hanya menjadikan patung sebagai wasilah perantara, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mereka menganggap kelima tokoh itu sudah dalam posisi yang dekat dengan Allah, sementara mereka lantaran kotornya hati, banyaknya dosa, sedikitnya ilmu pengetahuan tentangnya, mereka jauh dan mereka menganggap doa mereka sulit untuk dikabulkan. Pada gilirannya, umat ini tidak lagi sekadar menjadikan patung sebagai sarana dalam berdoa, tetapi benar-benar menyembah untuknya. Mereka membuat berbagai aturan yang disematkan kepada patung-patung tersebut, kemudian membuat hukuman dan ancaman bagi siapa di antara mereka yang mau melanggarnya. Keadaan yang demikian berlangsung sangat lama. Sehingga, kita mengenal 25 orang nabi dan rasul yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjelaskan kepada peradaban manusia tentang cara mengenal Allah yang benar, juga cara yang betul dalam ibadah kepadanya. Namun, tidak mudah usaha para nabi dan rasul untuk berdakwah. Sebab di antara orang-orang yang sesat itu, sebenarnya tidak ada yang sadar bahwa mereka sedang tersesat. Jikapun ada yang menyadari bahwa langkah mereka keliru, mereka tidak berani menentang kebiasaan sebab takut dianggap menyelisihi kebiasaan nenek moyang mereka. Alasan inilah yang sering disebutkan orang-orang jahiliyah saat diberi seruan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Saudaraku, tugas para nabi dan rasul untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agamanya sudah berhenti di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dijadikan Allah sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Tetapi, tugas mengenalkan Allah dan agamanya tidak berakhir di masa itu. Karena kita, selaku umat Rasulullah, ditugaskan untuk melanjutkan dakwah yang beliau lakukan dengan meneladani cara-cara yang sudah beliau contohkan. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan jika ingin mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agamanya kepada seseorang. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, lewat jalan akal dan logika. Ini biasanya dilakukan dengan cara berdiskusi, yakni kita membahas apa-apa saja tanda yang menunjukkan bahwa alam ini adalah hasil kreasi ciptaan dari Zat yang Maha Dahsyat. Tidak mungkin sesederhana yang sudah dijelaskan dalam teori dentuman atau teori evolusi, misalnya. Namun, dengan cara ini kita membutuhkan kesabaran yang besar untuk belajar, sebab kita pun harus memiliki argumentasi yang kuat jika ingin menempuh jalur ini. Kedua, dengan mengenalkan keajaiban teks ayat suci Al-Quran yang sudah dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai panduan hidup bagi setiap hambanya. Al-Quran tidak datang untuk membantah para rasul dan kitab-kitab yang mereka bawa sebelumnya. Namun, Al-Quran hadir sebagai penyempurna dan sebagai jawaban atas berbagai manipulasi yang dibuat orang-orang tertentu dalam kitab suci sebelumnya. Bisa pula dilakukan diskusi yang menunjukkan berbagai keselarasan antara ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai hasil temuan sains yang terkuak belakangan. Tidaklah akan terwujud keselarasan itu jika Al-Quran tidak berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang telah menciptakan alam dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Ketiga, dengan cara meneladankan akhlak yang diajarkan di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah hanya mengajarkan dan menuntunkan berbagai hal yang amat sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Di Barat, banyak orang ateis yang tertarik untuk belajar tentang Islam karena terpikat oleh akhlak yang indah dari tetangganya yang sudah memeluk Islam. Demikian pula yang telah diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tugas bagi beliau sebagai pengemban risalah, beliau sudah menunjukkan akhlak yang mulia. Ini menjadi pembeda antara beliau dengan orang-orang jahiliyah. Bahkan, mereka pun bisa melihat, mengakui, dan mengapresiasi indahnya akhlak Rasulullah, salah satunya dengan memberi gelar Al-Amin, orang yang amat terpercaya. Sesungguhnya engkau, Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menegaskan tugas beliau dalam sabdanya yang padat, sungguh aku telah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hari